Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih berkaitan dengan masalah salat, dan sekarang kita akan membahas tentang syurutus sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat. Jadi kalau kita kepingin salat, terutama salat fardu, maka mesti memenuhi syarat ini. Kalau syarat ini sempurna, sahlah kita punya salat. Tapi kalau syaratnya tidak sempurna, maka tidak sah salat kita. Kalau tidak sah, ya berarti wajib diulang. Wajib diulang. Syarat-syarat sahnya salat. Menurut pendapat kebanyakan ulama, syarat sahnya salat itu cuma ada 5. Tapi di kitab-kitab yang lain itu sampai ada 8. Jadi ada tambahan sampai 3 tambahan. Kalau yang pokoknya itu ada 5. Yang pertama adalah masuk waktu, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga bersih badan pakaian tempat dari najis, yang keempat bersih dari hadas kecil dan hadas besar, dan yang kelima adalah menutup aurat. Tapi dalam pembahasan kitab yang besar seperti yang kita akan terangkan di kesempatan kali ini, walaupun mungkin tidak sampai tuntas karena panjang sekali. Nah, di dalam pembahasan ini kita akan membahas bahwa syarat sahnya salat fardu, begitu juga salat sunat, tapi terutama salat fardu itu ada 8. Ada 8 syarat. Tapi yang diutamakan salat fardu ya. Nah, ada 8. Apa saja yang 8 itu? Nah, kita bahas ya. Yang pertama, syarat sahnya salat itu adalah suci dari 2 hadas. Dari 2 hadas, yakni berhadas kecil dan berhadas besar. Yang dimaksud berhadas kecil itu adalah seseorang yang tidak berwudu. Jadi kalau seandainya orang itu tidak berwudu, tidak bertayamum, maka orang itu disebut berhadas kecil. Makanya kalau kita berwudu kan, aku berwudu menghilangkan hadas kecil. Kemudian yang kedua dimaksud adalah berhadas besar. Adapun maksud tujuan dari hadas besar ini, yang dimaksud hadas besar ini adalah orang yang masih dalam keadaan junub, seperti suami istri telah selesai melakukan hubungan badan, maka kedua pasangan suami istri ini disebut berhadas besar. Istilah kita junub. Dia tidak bisa terangkat junubnya kecuali dengan mandi hadas besar. Begitu juga seorang perempuan yang selesai haid atau selesai nifas tapi belum mandi, atau memang kondisi perempuan itu masih dalam kondisi haid atau kondisi nifas, maka orang-orang seperti ini disebut orang yang berhadas besar, junub namanya. Nah, orang yang kepingin salat, baik salat sunnah apalagi salat fardu, mesti dia bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan bukan hanya berwudu, bukan hanya berwudu asal-asalan, tapi yang terpenting juga adalah belajar tata cara wudu. Karena banyak di antara kita berwudu tapi wudunya itu amburadul. Arti amburadul itu sembrono.
basuh muka tidak sampai ke sini, tidak basah sampai di ujung wajah sini, basuh tangan tidak sampai basah sikutnya, atau basuh kaki tumitnya tidak basah, asal-asalan. Walaupun dia berwudu seperti itu, tapi kalau dia wudunya asal-asalan, maka wudunya tidak sah. Sama halnya berarti orang itu dianggap tidak berwudu. Nah, jadi penting belajar berwudu. Begitu juga ada orang habis junub, habis berhubungan badan, dia mandi tapi tidak niat mandi junub, mandi biasa saja, mandi pagi, mandi sore. Maka walaupun dia mandi, orang ini masih dikatakan dalam keadaan junub. Kenapa? Karena dia tidak berniat mandi hadas besar ketika dia mandi di waktu itu. Nah, jadi kita mesti tahu tata cara mandi, bukan hanya ibarat kata mandi asal-asalan, tetapi juga perlu tahu tata caranya. Maka tidak salah salat seseorang dalam keadaan berhadas. Jadi kalau ada orang salat dia tidak berwudu, tidak sah. Atau ketika dia salat di pertengahannya dia berhadas, seperti dia buang angin kah, batal gak wudunya? Batal. Salatnya batal, wudunya batal. Kenapa? Karena wudunya memang batal, salatnya batal. Nah, salat dalam keadaan berhadas, kecuali ada permasalahan orang itu salat dalam keadaan hadas tapi sah, yaitu seperti contohnya seorang yang keluar air kencingnya yang dia memang terkena penyakit silisil baul atau daimul baul, maka bagi orang tersebut salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah jikalau memenuhi syarat. Jadi contohnya begini ya, ada orang yang namanya silisil baul atau daimul baul. Daimul baul atau silisil baul itu orang yang kencingnya tidak tiris. Jadi kalau habis kencing begitu, nanti tiba-tiba terkencing lagi. Bukan mau kencing, terkencing, netes setetes, dua tetes. Ini biasanya orang penyakit, orang yang sudah tua, orang yang kena prostat lah, atau orang yang kena gangguan ginjal. Itu biasanya ada orang yang kalau dia kencing itu tidak tiris. Nah, orang yang seperti ini kalau dia sholat tetap wajib berwudu. Tapi kalau seandainya selesai dia berwudu, kemudian dia salat, umpama di pertengahan salat ada netes air kencingnya, maka salatnya kata ulama tetap sah, wudunya tetap sah, salatnya tetap sah. Tetapi apabila tergabung 4 syarat. Jadi kalau 4 syarat ini ada, wudunya orang itu tetap sah, salatnya tetap sah, walaupun dia terkencing pada saat sholat itu dimaafkan. Ada 4 syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama berwudu setelah masuk waktu sholat. Maka tidak sah kalau dia berwudunya itu sebelum masuk waktu sholat. Contoh nih ya, ada orang yang kena silisil baul. Jadi kalau dia mau berwudu, mau salatnya, dia berwudunya itu setelah masuk waktu. Lain halnya kalau orang yang sehat walafiat seperti kita ini, alhamdulillah Allah berikan kesehatan kepada kita, keafiatan. Kita ini boleh berwudu setelah masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sebelum azan boleh berwudu.
Bahkan kalau seandainya kita tidak batal wudhu kita itu, kita boleh pergunakan wudhu itu untuk sholat yang berikutnya. Ini yang sering kita lakukan. Umpama paling yang sering kita lakukan adalah seperti sholat maghrib. Kita berwudhu umpama dari rumah jam 6, mau ke masjid kita berwudhu jam 6 sore. Kan belum masuk waktu maghrib itu. Belum masuk waktu maghrib, kita berwudhu. Lalu kita gunakan wudhu itu untuk sholat maghrib. Kita gunakan wudhu tadi untuk sholat qobliyah maghrib dan sholat sunnah yang lainnya. Kemudian sampailah waktu isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tidak batal. Maka kita boleh pergunakan wudhu itu untuk juga digunakan sholat isya. Itu boleh seperti itu bagi orang yang sehat. Tapi bagi orang yang terkena selisil baul, dikit-dikit netes, itu penyakit laki-laki. Kalau penyakit perempuan namanya istihadah. Istihadah ini adalah darah yang selalu netes. Dia bukan haid, bukan nifas, tapi darahnya netes terus. Ada nggak perempuan seperti itu? Ada ya? Nah, kalau istihadah bukan haid, bukan nifas, perempuan ini wajib untuk sholat, tetap wajib untuk sholat. Nah, cuman tata caranya gimana? Nah, seperti yang kita katakan tadi, syaratnya ada 4. Syarat yang pertama, orang ini berwudunya setelah masuk waktu sholat. Masuk maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka orang ini berwudunya adalah setelah adzan maghrib. Dan begitu juga nanti waktu sholat isya, maka dia nanti berwudu setelah masuk waktu sholat isya. Tidak boleh dia berwudu sebelum isya. Nah, kalau seandainya dia berwudu sebelum maghrib tadi, sampai kita sempurnakan nanti syarat-syaratnya yang 4 tadi. Kemudian di pertengahan sholat ada netes air kencingnya netes ting gitu. Maka sholatnya orang ini tetap sah dan wudunya juga tetap sah. Itu syarat pertama ya. Kemudian syarat yang kedua adalah dia berwudu di setiap waktu sholat. Nah, jadi bagi orang yang terkena penyakit selisil baul, kencingnya enggak tiris, atau bagi perempuan yang istihadah selalu keluar darahnya, tapi bukan haid, bukan nifas, selalu keluar darahnya, maka perempuan ini atau orang yang kena selisil baul tadi itu batal atau tidak batal wudunya, maka diwajibkan bagi dia untuk mengulang wudunya setiap masuk waktu sholat fardu. Kalau seandainya ada keluar kencingnya, kalau memang ada kencingnya keluar, maksud saya tadi kalau kencingnya keluar, bukan batal tidak batal ya. Kalau dia tidak ada keluar berarti sholatnya tetap sah, wudunya tetap sah. Tapi kalau ada yang keluar kencingnya, maka wajib bagi dia untuk berwudu nanti setelah masuk waktu sholat fardu. Kemudian syarat yang ketiga, sebelum dia berwudu, maka dia mesti beristinja lebih dahulu.
beristinja lebih dahulu. Setelah dia beristinja, lalu dia memakai alat safety. Kalau laki-laki mungkin mohon maaf ya, bisa diikat begitu. Dia kan alat kelamin laki-laki enak aja. Umpama dikasih mohon maaf sekali lagi, umpama pakai kondom tapi diikat supaya tidak lepas kondom ini. Kalau bagi perempuan umpama pakai pampers kan namanya apa tuh ya? Nah, jadi kalau seandainya dia netes, air kencingnya tertahan di pembalut tadi. Begitu caranya. Kemudian syarat yang keempat adalah berturut-turut. Dari dia berwudu, langsung dia memakai kemudian dia langsung sholat. Nah, jikalau seandainya di antara dia selesai berwudu sampai dia ada yang menetes kencingnya, maka wudunya tetap sah, sholatnya tetap sah. Cuman ini untuk sekali sholat saja, untuk sekali sholat fardu. Artinya kalau dia kepingin sholat fardu yang berikutnya, maka wajib ganti pembalut. Contohnya gimana? Contoh begini. Ini ada orang kena penyakit kencing gak tiris, atau perempuan yang sering keluar istihadah, darah bukan nifas, bukan haid. Orang ini tetap wajib salat, tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Allahu Akbar sampai waktu maghrib umpama. Maka orang ini masuk ke kamar mandi. Dia istinja. Kalau orang Balikpapan namanya cebok. Beristinja. Setelah dia istinja, dia bersihkan, lalu dia pakai pembalut. Kalau laki-laki mungkin ya, kalau susah ada dapatkan yang kondom, atau kalau diikat nanti tambah sakit, ya pakai pembalut saja. Pembalut. Begitu juga perempuan, pakai pembalut, kemudian dia pakai celana, pakai celana dalam, supaya pembalutnya ini tidak jatuh. Selesai dia pakai pembalut, ya pakai celana dalam dan seterusnya, kemudian dia langsung berwudu. Berwudunya seperti biasa. Cuman yang tadi, wudunya ini dikerjakan setelah masuk waktu salat fardu. Nah, kemudian setelah dia berwudu, langsung dia ke tempat salat untuk melaksanakan salat. Ya, ini mualat, artinya berturut-turut. Beristinja, memakai pembalut, langsung berwudu, setelah berwudu dia langsung salat. Jikalau yang kita sebutkan tadi ya, dari dia selesai wudu sampai dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lalu ada kencing yang netes sedikit, atau perempuan itu merasa ada darahnya keluar, tapi bukan haid, bukan nifas, bagaimana salatnya ini? Kata ulama, salatnya tetap sah, wudunya tetap sah. Ini namanya dimaafkan. Tapi ini khusus bagi orang yang selisil bau, yang kencing gak tiris atau perempuan istihadah tadi. Dan kalau seandainya sampai waktu isya nih ya, maka dia wajib mengulang pembalutnya, dia istinja lagi, kemudian dia pakai pembalut lagi, kemudian dia pakai celana dalam lagi, kemudian dia berwudu lagi, lalu salat lagi, tanpa ada jeda di situ. Namun kalau seandainya tidak ada netes, ya salatnya tetap sah, wudunya tetap sah, dan boleh menggunakan wudu tadi dalam melaksanakan salat fardu isya. Nah, cuman yang paling terpenting di antara semuanya itu, yang penting juga syarat 4 tadi ya. Tadi apa ya? Berwudu. Kemudian yang kedua, sebelum wudu dia menutup aurat, beristinja, menutup aurat dan sebagainya. Kemudian dia berwudu. Setelah berwudu dia langsung melaksanakan salat ya. Langsung melaksanakan salat. Dan yang keempat, antara yang pertama sampai yang keempat ini dia mualat, berturut-turut. Nah, kalau seandainya tidak berturut-turut, ada orang yang terkena selisil baul seperti yang kita katakan tadi. Dia gunakan cara semuanya, beristinja, pakai pembalut, berwudu. Tapi setelah dia berwudu, mau menuju ke tempat salat, dia ngelihat TV sekalinya tayangannya bagus.
yang lagi heboh apa begitu, dia tonton, ini tonton dia, tiba-tiba ketika dia nonton, tik, ada netes air kencingnya, ada netes darah istihadahnya. Bagaimana ini? Maka orang ini wudunya batal. Kenapa? Karena dia bersantai-santai. Tapi kalau seandainya tadi selesai dia berwudu, langsung Allahu Akbar, salat dia. Di pertengahan salatnya atau sebelum salatnya ada yang netes tik darahnya atau kencingnya, maka salatnya, wudunya tetap sah. Mudah dipahami kira-kira ya? Nah, sekarang permasalahan, kalau seandainya orang tersebut tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan debu untuk melaksanakan wudu atau tayamum tadi, apakah orang ini wajib salat? Ya, kata ulama, orang seperti itu tetap melaksanakan salat meskipun dia tidak berwudu dan tidak mandi junub umpama, dan salatnya tetap sah. Cuman kata ulama dalam madzhab kita itu dinamakan salat dihormatil waktu, untuk menghormati waktu saja. Dan menurut pendapat kita madzhab Syafi'i yang paling kuat, orang ini wajib mengqadha salat tadi, mengqadha. Nah, ini contoh yang paling ringan adalah pada saat kita naik pesawat terbang. Nah, kalau kita ke Jakarta atau ke Surabaya, nutut saja. Kita nggak salat umpama di Balikpapan, nanti sampai di Surabaya kita bisa melaksanakan salat. Cuman karena kan cuma 1 jam atau 2 jam kalau ke Jakarta. Surabaya kan kurang lebih 1 jam sekian gitu. Nah, repotnya itu kalau seandainya kita naik pesawat sampai ke luar negeri, anggaplah kita ke Mekah. Kalau pesawat langsung dari Balikpapan ke Madinah, tapi sekarang nggak ada nih ya, pesawat langsung nggak ada. Itu sampai menempuh waktu sebanyak 11 jam. 11 sampai 12 jam nih Balikpapan Madinah. Tapi kalau dari Jakarta kurang lebih 9 jam. Itu kalau langsung ke Madinah. Nah, yang paling repot kalau plusnya dulu, seperti yang sebulan atau 2 bulan yang lalu saya berangkat umrah, itu ke Turki lebih dahulu. Saya perkirakan ke Turki itu kurang lebih 13 atau 14 jam itu dalam pesawat. Karena Turki itu dia ngelewatin Mekah, ibarat kata ya. Ini kalau ibarat kata kita Indonesia, ini Saudi umpama, di sini Turki. Jadi dia pesawat ini ngelewatin Saudi. 2 jam setelah Saudi baru sampai ke Turki itu, kurang lebih. Jadi saya merasa 13 sampai 14 jam perjalanan itu lama sekali, lama sekali. Cuman untungnya kemarin tuh naik pesawatnya, pesawat Turki yang enak pesawatnya, pesawat enak, pesawat yang besar. Yang menjadi enak itu kenapa? Karena di setiap bangkunya ada TV, TV-nya pun besar layarnya. Entertainmentnya banyak di situ, kemudian makanannya ya ada, ya cuman makanan ala Turki gitu ya. Kalau naik Garuda kan pesawatnya makanannya ala Indonesia, tapi ini karena Turki ya makanan orang-orang Barat. Karena Turki itu kan ya setengahnya masuk Asia, setengahnya masuk Eropa. Nah, kalau seandainya kita di pesawat susah untuk berwudu, ya, kemudian debu nggak ada dan seterusnya, maka kita melaksanakan sholat fardu dalam pesawat itu dengan seadanya. Tapi kata ulama itu namanya sholat untuk menghormati waktu saja. Maksud menghormati waktu ini adalah, kata ulama, kalau seandainya kita meninggal dunia, tapi kita pada saat sholat itu kita dalam keadaan seperti itu, maka insya Allah di akhirat kita tidak dituntut sama Allah. Insya Allah tidak ada tuntutan.
Nah, tapi orang yang melaksanakan syarat untuk menghormati waktu ini itu wajib qadha. Wajib qadha. Jangan tidak diqadha kalau sudah sampai di darat. Umpama kita dari Balikpapan menuju Madinah. Kita salat tadi untuk menghormati waktu karena enggak ada air dan sebagainya. Ya sudah. Nanti sampai di Madinah kita mengqadha salat yang kita tinggalkan di saat kita naik pesawat tadi. Berapa kali kita tinggalkan salat tadi? Atau kita melaksanakan salat tapi dengan kondisi yang seperti itu, maka ketika kita sampai di Madinah kita wajib mengqadha tadi. Begitu juga ketika pulang dari Madinah, dari Mekah umpama, dari Saudi ke Indonesia, itu ada berapa salat yang biasa ditinggalkan? 3 salat maghrib, isya sama subuh itu. Bahkan 4, ketemu zuhur lagi. Maghrib, isya, subuh, zuhur. 4 salat kan kita tinggalkan itu. Atau kita salat dalam pesawat dengan kondisi yang seperti itu. Maka kata ulama, ketika kita sampai nanti ke darat, kita wajib mengulang salat tadi. Kenapa? Karena kita salat tanpa berwudu. Tanpa berwudu. Atau kita tanpa tayamum, sedangkan tayamum itu bangku pesawatnya enggak ada debunya. Enggak ada debunya. Nah, jadi seperti itu ya. Ala kulli hal seperti itu. Ini sering terjadi kalau seandainya kita melaksanakan sholat di atas pesawat. Atau umpama ada orang yang terjebak macet. Kita ini di Balikpapan, alhamdulillah macet-macetnya Balikpapan masih bisa jalan. Tapi di Jakarta itu parah banget. Cuman yang dulu ya, kalau sekarang ini katanya alhamdulillah, saya berapa kali setelah pandemi ini ke Jakarta, saya lihat tuh sekarang nggak terlalu macet kayak dulu. Kalau dulu tuh jangankan di jalan biasa, jalan tol aja macet. Macetnya itu bukan macet, udah berjalan mobil, bukan macet lagi, memang nggak jalan. Bisa sampai setengah jam nggak jalan mobil di tempat itu aja, saking banyaknya manusianya itu. Tapi sekarang alhamdulillah tuh lancar, banyak jalanan di Jakarta itu. Nah, ada orang terjebak macet begitu. Dia mau berwudu, nggak ada air, ibarat kata, mau tayamum gimana? Ya, salat di dalam mobilnya itu sambil seperti itu dengan kemampuan dia sendiri. Itu namanya salat untuk menghormati waktu. Tapi nanti ketika sampai di rumah atau dia nanti di mana mampir, maka wajib dia mengqadha salat yang dia kerjakan di mobil tadi. Udah dipaham kira-kira ya? Tapi kebanyakan orang nggak ada yang sholat itu. Jangankan yang di mobil, yang pulang umrah tuh nah. Yang pulang umrah tuh terkadang saya lihat, aduh satu pesawat ini cuma ada beberapa orang yang sholat, yang lainnya nggak sholat sama sekali. Entah dia nggak mau sholat sama sekali dan tidak mengqadha, atau mungkin dia nggak sholat dulu tapi nanti dia mengqadha setelah sampai di daratan. Banyak sekali. Terutama yang pulang dari umrah nih. Oh, itu kan capek ya, setelah pulang dari umrah capek. Jadi kurang lebih perjalanan cuman baru 1 jam berjalan, pesawat tadi sudah pada tidur semuanya. Ngorok, kecapean. Tidur dalam pesawat itu saya merasa tuh banyak yang tidur. Kapan bangunnya? Bangunnya itu waktu makan. Kalau sudah makan, bangunan semuanya ribut lagi. Nanti setelah makan, selesai makan, diambil tempat-tempatnya, setengah jam itu tidur lagi, ngop gitu. Saking capeknya tuh umrah. Ya ala kulli hal ya. Nah, jadi baru kita bahas yang pertama, syarat sahnya salat adalah bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Insyaallah kita sambung lagi nanti kesempatan yang akan datang.
Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi apa kita ini tetap subuh kah atau gimana? Wallahu a'lam bishawab.